Apa yang akan teman-teman bayangkan atau imajinasikan ketika saya sebut nama Ratu Pantai Selatan? Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan kerajaan siluman atau kerajaan jin yang ada di Laut Selatan. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai hal yang sangat kultus atau sangat sakral. Tidak boleh menyebutkan secara sembarangan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia khususnya, ada beberapa orang yang sangat mengagung-agungkan. Bahkan ada satu hotel yang dimana mungkin teman-teman tahu semua ya. Hotel ini punya kamar khusus untuk Ratu Kidul. Sekali lagi saya bilang, hotel punya kamar khusus untuk Ratu Kidul. Nah, dalam konten kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman saya pribadi, dan ini real, di mana saya tanda kutip ya bertarung jangan bertarung deh istilahnya, berdebat untuk menyelesaikan kasus di mana ada seorang anak kecil dari sebuah keluarga yang disinyalir menjadi calon tumbal pesugihan yang dilakukan oleh kakeknya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang nonton di Kala Senja, yang di Indonesia, yang di Arab, yang di Hong Kong, Jepang, Korea, Jerman, dan mungkin ada negara lain? Bisa komen-komen di bawah biar nanti saya sebutkan juga. Saya harap teman-teman baik-baik semua dan punya ketahanan tubuh yang maksimal, karena memang akhir-akhir ini saya sendiri lagi nggak enak badan sebenarnya, tapi karena kewajiban saya kemarin baru pulang dari beberapa daerah untuk meruqyah, dan alhamdulillah sekarang baru bisa ngonten lagi, syuting lagi, walaupun suaranya agak-agak serak ini. Tapi insya Allah cerita ini kita akan bungkus dengan edukasi juga di belakangnya. Kalau kemarin saya lihat konten yang bagaimana caranya menjadi seorang peruqyah atau rahasia menjadi seorang peruqyah syariah itu lumayan rame gitu kan, banyak yang antusias, dan insya Allah nanti konten itu akan dijadikan list daftar sendiri. Jadi kemarin baru chapter 1, nanti insya Allah setiap 2 minggu atau seminggu sekali ya saya bikin chapter-chapter selanjutnya. Karena buku kitab-kitab ruqyahnya masih banyak, gede, dan mudah-mudahan teman masih mau nonton di Kala Senja, khususnya di chapter belajar menjadi seorang peruqyah. Nah, oke. Nggak usah berlama-lama, nggak usah panjang-panjang juga. Saya mau menceritakan kisah di mana kisah ini yang saya alami sendiri. Saya alami langsung, menangani sebuah keluarga, dan di mana pasien saya waktu itu anak kecil, ya, masih kelas 2 SD pada waktu itu. Dan kisah ini bermula pada tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun 2025, khususnya di bulan Juli ya, Juli kayaknya mah, soalnya baru masuk tahun ajaran baru anak-anak sekolah. Dimana pada waktu itu saya dapat DM masuk. Nah, sekali lagi follow IG saya. Ini IG saya di bawah, dan teman-teman nanti bisa cek. Ada sebuah DM yang masuk ke saya. DM-nya itu kurang lebih isinya seperti biasa kayak DM-DM yang lain gitu kan, ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syarif, apakah benar ini Mas Syarif yang bisa meruqyah? Nah, DM-nya nanya gitu, kemudian saya jawab, iya, waalaikumsalam gitu kan, iya benar, mohon maaf, ini dengan siapa dan dari mana? Nah, kemudian disebutkanlah namanya Ibu Reni lah ya, tapi ini bukan nama asli juga. Ibu Reni ini adalah seorang ibu-ibu yang ya usianya 40 tahunan lah, mirip-mirip gitu kan dengan saya. Kita seumuran gitu. Nah, beliau cerita, Mas bisa tolong keluarga saya nggak? Bilang gitu di DM. Kemudian saya tanya, memang kenapa Mbak? Nah, dibalas lagi sama Mbak Reni ini.
keluarga saya itu mengalami hal yang aneh semenjak bapaknya Mbak Reni itu meninggal. Hal anehnya tuh gimana? Jadi semenjak bapaknya Mbak Reni meninggal dari tahun 2001, sampai 2022, 2023, 2024 dan 2025 itu setiap tahun ada aja anggota keluarga yang sakitnya aneh dan ujung-ujungnya meninggal. Loh, saya bilang memang setiap tahun itu, iya mas katanya. Dimulai dari om saya, kemudian maksudnya om itu adiknya bapaknya Mbak Reni, kemudian juga adik saya, kemudian juga tante. Jadi setiap keluarga itu mengalami penyakit yang aneh, yang tidak bisa didiagnosa dari medis atau dokter, dan ujung-ujungnya itu meninggal gitu. Jadi nggak ada yang selamat ataupun nggak ada yang bisa sehat dari penyakit yang dialaminya gitu. Kalau gitu ya udah Mbak, kita pindah ke WA gitu kan. Nah, akhirnya saya kasih nomor WA saya biar ngobrolnya juga lebih enak. Kemudian saya kasih nomor WA ke beliau, ke Mbak Reni itu, dan nggak pakai lama Mbak Reni langsung WA. Nah, ketika WA saya buka gitu kan, Mas izin telepon, boleh nggak? Karena waktu itu memang saya masih di mana ya? Jakarta kalau nggak salah. Ya masih di Jakarta, masih ada beberapa kasus juga yang saya tanganin di sana. Saya bilang gini, Mbak, nanti malam saja kita komunikasi langsung via telepon, karena sekarang saya lagi nanganin kasus sihir kalau nggak salah waktu itu di daerah Jakarta Selatan. Dan pada waktu itu belum selesai juga sih nanganin kasus sihir yang di Jakarta Selatannya juga. Tapi karena memang kelihatannya urgen gitu kan, kelihatannya urgen dan ini mendesak. Akhirnya malam ketika saya di penginapan, Mbak, kita bisa telepon sekarang gitu. Nah, akhirnya terjadilah komunikasi lewat telepon itu. Kemudian singkat cerita, Mbak Leni menjelaskan sesuai dengan omongan yang di DM tadi gitu kan. Jadi setiap tahun semenjak bapaknya Mbak Reni meninggal itu, ada aja penyakit yang aneh-aneh ditimpa sama keluarganya, om, tante, adeknya gitu kan. Sampai yang terakhir ini di tahun 2025 pada waktu itu yang mengalami sakit yang mirip-mirip itu anaknya. Nah, anaknya Mbak Reni ini kita sebut Rio kali ya, karena dia masih SD, masih kelas 3, ya kelas 3 SD. Laki-laki. Dan ketika saya lihat fotonya si Rio itu kayak anak kecil aja gitu, seumuran SD kelas 3 tuh berapa ya? Berarti 9-10 tahunan gitu lah ya. Anak umur 9-10 tahun yang harusnya pada waktu itu sudah naik kelas 4, tapi karena sakit kan bulan Juli ya masuk ke kenaikan kelas, tapi dia belum bisa ikut ke sekolah karena memang sakit. Jadi si Rio itu matanya tuh sayu. Matanya tuh sayu, kemudian tubuhnya tuh kayak agak putih, pucet gimana gitu, dan pandangannya tuh kosong. Kemudian saya tanya, Mbak, itu sudah dibawa ke medis atau belum? Sudah mas katanya. Sudah ke beberapa rumah sakit. Ada yang bilang katanya autoimun. Kemudian ada juga yang bilang gangguan jantung. Aneh-aneh lah pokoknya. Terus ketika sekian banyak diagnosa itu, otomatis Rio kan dapat obat kan Mbak? Iya, dapat obat katanya. Tapi ketika obatnya diminum, kemudian ngikut terapi, treatment A, B, C, D, dan semuanya, itu nggak ada perubahan. Justru yang ada malah makin drop kondisinya. Loh, saya bilang, apakah dokter tahu? Tahu, Mas. Bahkan dokter bilang, kayaknya ini bukan penyakit medis deh gitu. Maksudnya bukan penyakit medis itu, dokter menyarankan untuk coba ke alternatif, kayak misalkan ke orang pintar. Waktu itu dokternya nyaranin gitu ya. Ke orang pintar. Nah kemudian ada temennya Mbak Rini ini, Rini apa Reni ya tadi? Reni gitu, sorry lupa. Ada temennya Mbak Reni menyarankan untuk gimana kalau diruqyah aja gitu. Diruqyah. Nah si temennya Mbak Reni ini menyarankan ruqyah ketika ngelihat konten YouTube, kalau nggak salah di Prasojo Muhammad pada waktu itu, lihat konten saya dan kemudian menghubungi saya. Dan kata Mbak Reni, saya nyari IG-nya Mas Arif itu susah katanya.
nyari di Google nggak ketemu, padahal gampang ya, nulis aja Syarif Ruqyah gitu kan, nanti biasanya paling atas tuh di Google pencarian itu ada gitu IG saya. Kemudian singkat cerita ketemulah IG saya dan menghubungi saya. Dan ketika saya tanya, Mbak, apakah sebelumnya pernah berobat ke orang pintar gitu? Sudah Mas, beberapa kali katanya. Terus apa yang disarankan atau diagnosa apa yang dijelaskan oleh orang-orang pintar itu? Ada yang bilang ini ketempelan, kemudian ada juga yang bilang ini karena sihir, santet gitu. Karena memang usaha Mbak Reni, suaminya dan keluarganya itu cukup besar pada waktu itu. Jadi ada yang bilang nggak seneng karena pesaing usaha. Kemudian juga ada yang bilang jinasa, pokoknya aneh-aneh lah. Nah dari situ saya menyimpulkan bahwa berarti oh ini udah tingkat lanjut gitu kan. Maksudnya sempat ditangani oleh beberapa yang namanya orang pinter ya. Walaupun saya tahu ya orang-orang pinter seperti itu hanya bisa nebak-nebak dan kalaupun benar itu bantuan dari jin juga gitu. Tapi singkat cerita, ya sudah Mbak, insya Allah nanti setelah saya selesai dari sini, pada waktu itu masih di Jakarta. Setelah selesai dari Jakarta, kemudian saya ke daerah Jawa Tengah dulu. Nah, dari daerah Jawa Tengah, nanti insya Allah saya ke tempatnya Mbak Reni. Dan perlu teman-teman ketahui, tempatnya itu saya nggak bisa sebutin tempatnya di mana. Tapi yang jelas, tempat ini dekat dengan yang namanya hotel yang ada kamar untuk Ratu Kidul itu. Saya yakin teman-teman tahu. Nggak usah saya sebutin ya. Di daerah Jawa Barat lah ya. Dekat laut. Nah singkat cerita setelah saya selesai dari Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, kemudian saya bilang Mbak Reni, Mbak nanti saya ke situ insya Allah dan tolong siapkan segala sesuatunya. Kemudian Mbak Reni tanya, apa Mas yang perlu saya siapkan? Yang pertama daun bidara, yang kedua minyak habatus sauda, yang minyak gitu kan, bukan yang bubuk. Kemudian yang ketiga kurma ajwa. Oh iya Mas, nanti saya siapkan semua untuk hal-hal seperti itunya. Dan satu lagi Mbak, saya butuh ember yang agak besar sama es. Jadi nanti saya gunakan air, es dan semacam-macamnya itu untuk membantu proses ruqyah saya. Oke, pada waktu itu. Dan singkat cerita, saya sampailah di sana. Saya sampai di sana dan ketika saya baru nyampe depan rumahnya Mbak Reni itu memang sepi. Sepi maksudnya tempatnya itu kayak di pegunungan. Di pegunungan jadi antara jalan raya untuk masuk ke dibilang kampung nggak kampung ya, tapi ini sepi. Ini sepi soalnya saya pada waktu itu naik kendaraan gitu. Biasanya kereta kan, ini naik mobil. Ketika nyampe situ untuk masuk ke dalamnya itu pakai jalan setapak gitu loh. Jadi kalau ada mobil dua papasan tuh nggak bisa. Salah satunya harus mundur nepi. Dan memang pada waktu itu saya sendirian ke sana. Nah, kemudian singkat cerita sampailah di depan rumahnya Mbak Reni itu. Saya turun dan disambut sama suaminya, sama Mbak Reninya dan beberapa pihak keluarga gitu kan. Assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Mangga Kang Sarip silakan gitu. Setelah duduk ngobrol kanan kiri, saya tanya, Mbak, sebenarnya saya pengen tahu nih apa yang pernah dilakukan oleh keluarga ini sebelumnya. Akhirnya Mbak Reni itu cerita dari awal nih, dari awal. Tapi saya nggak bisa menjelaskan detail banget ya, karena kalau ini dijelaskan secara detail, usahanya apa, kemudian juga posisinya di mana, takutnya nanti orang-orang yang dekat di daerah situ tahu gitu loh. Nah makanya saya ketika menyampaikan cerita ini, saya izin sama Mbak Reni, Mbak nanti saya izin untuk mengangkat cerita ini di channel saya sendiri, bukan di channel orang lain, dan insya Allah saya akan tutupi identitasnya Mbak Reni, kemudian juga usahanya apa, tempat tinggalnya di mana, termasuk bergerak dalam bidang apa usahanya saya tutupin. Kemudian alhamdulillah diizinkan sama Mbak Reni dan intinya gini, jadi keluarganya Mbak Reni itu dulunya adalah
keluarga yang biasa saja, sederhana. Kayak misalkan suaminya Mbak Reni itu guru, tapi bukan PNS ya, guru honorer. Kemudian juga Mbak Reni itu hanya penjual makanan kering, makanan ringan gitu kayak kue-kue. Nah, mulai ada peningkatan itu terjadi di tahun 2012, 13, 14. Ya, di mana ketika itu memang Mbak Reni dan suaminya karena memang belum mampu, masih satu rumah sama orang tuanya Mbak Reni gitu. Jadi pada tahun 2012, 13, 14, bapaknya Mbak Reni ini tiba-tiba saja langsung mendapatkan apa ya istilahnya itu kayak tender lah, proyek, bukan proyek yang gede-gede gitu, tapi proyek yang kecil tapi continue. Proyeknya itu adalah suruh bikin kue, suruh bikin makanan. Untuk apa? Pada waktu itu ada kegiatan pengeboran ya, Pertamina atau seismik atau apa saya nggak ngerti karena dijelaskannya seperti itu. Jadi untuk makanannya dimulai dari kue sampai cateringnya itu didapatkan oleh bapaknya Mbak Reni ini, karena memang bapaknya Mbak Reni ini beliau bukan orang Pertamina, maksudnya bukan orang yang kerja di Pertamina, tapi punya relasi kuat ke orang-orang itu gitu kan. Entah temennya atau apanya gitu saya nggak ngerti. Intinya tahun 2012 dapat tender makan, nasi kotak dan kuenya. Dan nominalnya pada waktu awal itu ya masih hanya 100 box gitu kan. Terus setelah tahun kedua naik dan itu setiap hari. Nah, dari situ perekonomian Mbak Reni dan keluarga itu bukan tiba-tiba sih, berangsur naik tuh. Tapi naiknya tuh konsisten gitu loh. Jadi setiap hari itu yang namanya nasi box tuh pesennya dari situ terus. Per 6 bulan kontraknya diperbaharui lagi, nambah lagi yang biasanya setiap hari itu 100, 120, kemudian ada lagi kegiatan lain yang tadinya hanya dari Pertamina gitu, misalkan ada perusahaan lain. Jadi bener-bener memang dipermudah untuk mengambil keuntungan gitu kan dari bisnis yang seperti itu. Hingga singkat cerita di tahun 2015 Mbak Reni dan suaminya mengundurkan diri, yang tadinya guru honorer gitu kan, itu mengundurkan diri dan berkomitmen, ya sudah kalau gitu gimana kalau kita bikin warung makan atau rumah makan plus CV untuk kegiatan catering seperti itu. Akhirnya dari uang yang sudah ada dikumpulkan, bikinlah yang namanya warung makan dan CV itu. Tapi sekali lagi, ini bukan warung makan yang teman-teman bayangkan ya. Bukan seperti warung makan yang kita bisa makan kapan saja di situ kayak warung-warung di pinggir jalan enggak, tapi ini lebih tertutup. Maksudnya tertutup itu bukan di display makanannya, hanya untuk kegiatan pesanan catering, rumah makan catering lah kayak gitu kan. Sampai punya mobil box yang khusus cateringnya Mbak Reni itu. Singkat cerita, setelah usahanya sukses, kemudian secara otomatis rumahnya, punya kendaraan, dan juga punya beberapa aset, sampai kolapsnya itu ketika 2020. Nah, ketika 2020 ini kan terjadi pandemi COVID tuh. Itu project, kemudian juga tender habis semua. Runtuh semua gara-gara COVID gitu kan. Ditambah lagi, ketika tahun 2021 bapaknya Mbak Reni ini meninggal. Dan meninggalnya itu gimana ya? Kayak kalau kata saya gitu kan, ini agak nggak wajar. Dan Mbak Reni juga bilang kayak gitu ketika menceritakan. Saya tanya, memang kenapa Mbak bilang nggak wajar? Jadi pada waktu itu Bapak sempat kena COVID gitu kan, 1 kali. Setelah kena COVID, kemudian Bapak sembuh. Ketika sudah dites oleh medis, ya memang sudah negatif, COVID-nya udah nggak ada gitu kan. Nah, seminggu kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba Bapak udah nggak ada gitu di dalam kamarnya, dengan mata yang terbelalak ke atas dan mulutnya terbuka dan liurnya keluar di sini. Dan itu mendadak banget. Jadi Bapak itu nggak sakit dan nggak mengalami kecelakaan atau apa, enggak. Jadi meninggalnya itu mendadak banget gitu kan di dalam kamarnya.
itu keluarga shock banget gitu kan, karena memang nggak ada persiapan. Maksudnya nggak sakit dulu, nggak di rumah sakit, ngapa tiba-tiba pagi tuh biasanya bapak kan keluar ya. Ini kok sampai jam 9 pagi pintunya tertutup karena memang bapak sendiri ya. Maksudnya ibunya Mbak Reni sudah lama meninggal. Kok pintunya nggak dibuka-buka? Nah, kemudian suaminya Mbak Reni ini curiga gitu kan. Ketika dibuka, ya bapak sudah kaku gitu kan. Kenapa kaku? Karena mungkin meninggalnya sudah lama. Karena kalau mayat itu kan baru meninggal mungkin badannya masih lemes ya, masih lentur. Tapi ketika sudah 3, 4, 5 jam itu biasanya kaku dan keras. Nah, suaminya Mbak Reni itu melihat kondisi mertuanya itu seperti itu. Kemudian pada waktu meninggal Mbak, saya tanya kan, pada waktu meninggal terdengar suara-suara aneh nggak? Kemudian Mbak Reni jawab, nggak ada Mas. Nggak ada suara-suara yang mencurigakan, ledakan atau apa, nggak ada gitu. Nah, kemudian singkat cerita, setelah selesai dikuburkan, barulah keluarganya. Jadi Mbak Reni dan kakak-kakaknya dan adik-adiknya itu memang kerjanya sama Mbak Reni gitu kan. Karena usahanya jadi gede gitu kan. Akhirnya mereka ada yang jadi drivernya, ada yang jadi yang di dapurnya gitu kan. Jadi benar-benar menggunakan saudara untuk ikut kerja gitu. Nah, kemudian di tahun 2002 itu yang pertama kena adalah pamannya dulu. Usaha masih merintis. Jadi itu kan ketika terjadi COVID di 2001 ada PPKM, ada pembatasan apa segala macam, itu kan benar-benar membuat lumpuh semuanya, perekonomian lumpuh. Dan mulai struggling lagi, mulai awal lagi itu di tahun 2022. Ketika tahun 2022 bisnis itu baru mulai berjalan, tiba-tiba pamannya Mbak Reni atau dalam ini hal ini adiknya bapaknya Mbak Reni itu mengalami sakit. Sakitnya tuh aneh. Sakitnya tuh kayak bentol-bentol merah gitu kan, kayak ruam-ruam kayak gitu, kayak apa namanya kena ulet ya. Tapi hanya terjadi ketika sore. Penyakit itu datang hanya ketika waktunya setelah maghrib sampai dengan jam 9 malam. Ya, memang aneh. Jadi setelah jam 9 malam itu bekasnya tuh nggak ada hilang. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. Sudah berobat ke rumah sakit, kemudian juga sudah dengan dokter spesialis. Dokter spesialisnya pun bingung, ini penyakit apa ya gitu. Mungkin dokternya hanya ngasih obat atau salep. Tapi lama-lama penyakitnya itu yang tadinya hanya di tangan kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Sampai pada waktunya yang namanya penyakit itu awalnya kan di tangan. Ya, jam 6 habis maghrib, jam 9 kemudian hilang. Lama-lama waktunya itu makin lama di situ. Yang tadinya muncul habis maghrib sekarang munculnya itu dari siang. Dari siang menggerogoti tubuhnya pamannya Mbak Reni sampai malam, akhirnya sampai 24 jam itu memang nggak hilang, nempel terus sampai ke wajah. Wah, pokoknya kasihan lah kata Mbak Reni. Kemudian sampai parah-parahnya itu selama waktu 1 bulan lebih, akhirnya pamannya Mbak Reni meninggal tahun 2022. Berlanjut lagi di tahun 2023, yang tadinya pamannya sekarang tantenya Mbak Reni. Sakitnya juga aneh lagi. Sakitnya itu batuk darah. Sakitnya batuk darah. Jadi batuknya itu kayak orang yang nggak normal gitu loh. Batuknya aneh. Jadi batuk itu nggak bisa berhenti. Sampai minum obat batuk di ronsen apa nggak ketahuan. Berhenti itu hanya tidur. Jadi kalau duduk, diem gitu kan, atau sedang santai, ya ada aja batuk. Badannya nggak demam, nggak panas, tapi batuk aja gitu. Nggak jelas. Kadang sampai mengeluarkan darah. Nah, sampai waktu 2 bulan apa 3 bulan waktu itu kata Mbak Reni, badannya tuh habis karena memang nggak bisa makan. Makannya tuh menolak gitu kan. Kemudian 2-3 bulannya meninggal lagi. Di tahun 2023. Nah, tahun 2024 ini yang lebih membuat hatinya Mbak Reni pilu. Kenapa? Karena adiknya juga yang meninggal. Adiknya Mbak Reni ini laki-laki. Tugasnya itu sebagai driver di tempat usahanya itu, supir buat ngirim-ngirim cateringnya gitu kan. Nah, sakitnya adiknya ini memang nggak terlalu aneh sih, maksudnya sudah bisa terdeteksi oleh dokter sebenarnya. Adiknya Mbak Reni ini kena yang namanya autoimun. Jadi badannya tuh habis lama-lama.
lama-lama habis. Tapi yang bikin anehnya itu gini, dari umur kecil, maksudnya dari sekolah dia sampai terakhir di tahun 2023 2024 itu nggak pernah terdeteksi apapun di medis. Karena gini, khususnya ketika itu adiknya Mbak Reni itu pernah kerja di luar negeri ya, laki-laki itu. Dan ketika medical check up lulus, maksudnya bisa lolos gitu loh kan, nggak terhenti karena penyakit autoimunnya. Tapi ketika tahun 2023, 2024 itu kok tiba-tiba ada penyakit autoimun yang sampai merenggut nyawanya. Jadi selama 3 tahun berturut-turut, 2022, 23, 24 itu setiap satu anggota keluarga itu meninggal. Nah dari situ saya di kepala saya kan mulai ngerangkai nih waktu ngobrol, loh kok bisa sampai berurutan kayak gitu. Tapi tetap saya masih skeptis ya, maksudnya skeptis itu saya coba untuk menalar, untuk melogikakan, oh ini karena sakit kali ya, ini gini di kepala saya. Tapi yang bikin saya terenyuh adalah ketika tahun 2025 yang saya lihat itu anaknya Mbak Reni itu, ya namanya si Rio itu kan, si Rio anak kecil karena seusia anak saya gitu kan yang nomor 1, mengalami sakit seperti itu, matanya tuh kosong, jadi ininya tuh hitam badannya, ya anak seusia gitu segimana sih badannya, gede enggak, kecil juga enggak, tapi karena sakit itu saya kasihan gitu, hanya terbaring di kasur dengan tatapan kosong. Kemudian dia bergerak itu kalau lapar, kalau mau ke kamar mandi, kemudian juga kalau mau pipis, dia baru ngomong, "Mah, adek lapar," bilangnya gitu kan. Jadi oh iya. Suaminya Mbak Reni ini ngomong ke saya nyeletuk gitu kan. "Mas, apakah ini tumbal ya?" gitu kan. Ketika si suaminya ngomong tumbal, Mbak Reni langsung nangis. Saya bingung kan, loh kenapa Mas emang sampean bilang tumbal? Iya, karena di kampung saya ada orang pintar yang mengatakan bahwa katanya mertua saya itu melakukan perjanjian pesugihan dengan Ratu Kidul. Melakukan perjanjian dengan Ratu Kidul hingga yang menjadikan tumbal itu adalah anak-anak dan cucunya gitu. Oh, seperti itu. Tapi saya belum bisa memvalidasi katanya, kata si suaminya Mbak Reni ini. Saya belum yakin banget Mas Arif, tapi saya minta tolong Mas Arif ke sini untuk coba membedah sebenarnya kenapa dengan yang terjadi sama keluarga saya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, kemudian singkat cerita saya minta sama Mbak Reni dengan barang-barang yang tadi gitu kan. Daun bidara, minyak habatus sauda, dan kurma gitu kan. Saya minta, Mbak, air yang sudah disediakan itu tolong taruh di bejana gitu. Ditaruh di bejana, kemudian dikasih es, daun bidara tadi yang sudah digerus ditaruh di di air itu, sama minyak habatus saudanya ditaruh di situ juga, dan kurmanya saya kupas. Saya pisahkan bijinya, saya hanya sisakan dagingnya, saya sisihkan 3 butir. Kemudian saya datang ke si Rio. Kemudian saya nyapa kan, "Assalamualaikum Rio," gitu. Tapi sekali lagi ini Rio bukan nama asli loh ya, namanya bukan itu. Dia diem aja, cuman ngelirik sebentar, terus balik lagi ke sini. Kayak orang Kayak orang nggak ada gairah hidup gitu kan. Kata Mbak Reninya, "Ya Allah sayang, itu ada Ustadz Syarif," manggil saya Ustadz orang gitu. "Itu ada Ustadz Syarif katanya mau main, mau jengukin Rio." Terus dia ngeliatin lagi ibunya, terus diam lagi. Terus saya bilang, "Izin Rio, nanti Om izin ya mau megang tangannya Rio sama kakinya Rio." Terus Rio-nya ngeliatin aja. Terus ngangguk doang gini. Terus gini, melongo aja. Melongo tuh matanya tatap ke depan gitu kan, kosong tatapannya kosong, dan mulutnya juga bengep gitu kan. Di sisi lain saya, ya Allah kasihan banget, karena saya juga punya anak seusia itu kan. Saya nggak tahu gimana rasanya teriris-iris hatinya kedua orang tuanya ngelihat anak satu-satunya kondisinya seperti itu. Sampai pada waktu itu suaminya mohon, "Mas Arif mohon tolong banget usahakan supaya Rio bisa sembuh lagi." Saya bilang, "Mas, tugas saya itu cuman meruqyah. Kalau soal nyembuhin mah itu urusan Allah. Sampean minta sama Allah, semoga dengan wasilah ruqyah ini
anak sampean itu bisa kembali sembuh. Iya mas, insya Allah saya perbanyak doa, saya banyakin zikir, saya banyakin baca-baca. Silahkan, itu lebih bagus. Nah kemudian singkat cerita, saya duduk di kakinya Rio, saya minta Rio didudukin gitu. Jadi Rionya terbaring ya, saya duduk di depannya, di depan kakinya, saya minta sama bapaknya Rio, itu dalam hal ini suaminya Mbak Reni, mas tolong didudukin Rionya. Ketika didudukin, saya kakinya Rio itu kan direndemin di dalam bejana yang isinya tadi es air, es dingin gitu kan, ditambah gerusan bidara, kemudian minyak habatus sauda. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi ketika kedua kakinya Rio masukin ke dalam air dingin itu? Rio itu langsung menggeliat. Si Rio itu langsung menggeliat kayak cacing gitu kan. Bilangnya apa? Sakit mama gitu. Sakit mama, sambil menangis dia. Rio sakit mama. Wah, itu sebenarnya saya juga pilu gitu kan ngelihatnya, tapi loh kok reaksinya begini ya, saya bilang. Kemudian suaminya tuh bingung. Mas, ini kenapa anak saya? Sebentar mas, sebentar. Saya masih observasi dulu. Kemudian saya turunin lagi airnya. Saya lap lagi. Saya tanya, Rio rasanya gimana? Gak mau. Sakit katanya, sakit. Oke. Kemudian saya pindah lagi, geser ke sebelah. Apa, Rionya ditidurin lagi. Saya geser lagi ke bahu kanannya Rio. Saya minta handuk kecil yang buat seka itu, yang buat ngompres. Mbak, saya minta handuk kecil untuk ngompresin Rio gitu kan. Kemudian dikasih, saya celupin di air itu, kemudian saya peras, saya usapin dari wajah ke sini, ya, dari jidat, mata sampai ke muka. Itu ketika saya tempelin handuk itu di sini, itu langsung menggeliat loh Rio-nya. Wah, langsung nggak mau, sakit, sakit. Padahal itu cuman air es yang saya rukiah ditambah dengan tadi bidara, kemudian juga minyak habatus sauda gitu kan. Nah, ketika wajahnya saya usap-usap begini dengan air itu, dengan handuk kecil, dia berteriak sakit, sakit. Dan di waktu yang sama, ibunya Rio atau Mbak Reninya kesurupan. Mbak Reni langsung terpental ke belakang, kemudian kesurupan, dan menjadi gerakannya seolah-olah seperti ular. Ketika saya melihat kondisi seperti itu, saya rem, saya cegah lagi gitu kan. Kemudian saya minta, Mas, sampean tolong kondisikan istrinya sampean supaya tidak nyerang ke sini. Oh iya mas, iya baik. Kemudian dipegangilah pundaknya istrinya atau Mbak Reni itu sama suaminya. Kemudian saya seka semuanya tubuhnya Rio. Si Rio kepanasan, sakit, panas, mama. Padahal itu air dingin loh. Itu air dingin. Diusap seperti ini sampai kaki gitu kan. Nah, ketika saya sambil ngusap-ngusap tubuhnya si Rio, si Reni, maaf si Mbak Reni ini sambil nunjukin ke saya, pergi kamu. Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga ini. Pergi kamu. Suaminya kan bingung ya. Loh, kamu kan yang manggil Mas Harip ke sini, kenapa sekarang tiba-tiba kamu ngusir gitu kan? Terus si Mbak Reninya ke suaminya, diam kamu, diam, kamu juga pergi sana, pergi. Jadi ya kayak drama gitu kan, kesurupan. Saya bilang sama suaminya, Mas, itu bukan istrinya sampean loh ya. Sampean jaga saja supaya tidak nyerang ke Rio. Sampean jaga supaya tidak berontak. Oh iya mas, siap. Jadi itu dipegangin tubuhnya suaminya agak gempal juga sama kayak saya gede gitu kan. Tapi sempat kalah itu. Padahal tubuhnya Mbak Reni kecil. Nah kemudian ketika saya selesai menseka ya atau mengelapi Rio dengan handuk itu, saya nunjuk ke Mbak Reni yang dalam kondisi kesurupan itu. Kamu kalau berani jangan ngumpet di tubuhnya perempuan. Saya tahu apa yang diderita oleh sakitnya Rio itu ada hubungannya sama kamu. Saya bilang kayak gitu. Kemudian dia ketawa dong. Kamu tidak perlu tahu hubungan apa. Yang jelas, anak ini sudah menjadi target tumbal saya. Bilangnya gitu.
Nah, ketika Mbak Reni dengan kondisi kesurupan mendengar hal itu ya, suami itu melongo sambil megangin tapi sambil speechless gitu, wajahnya kosong natap. Maksud kamu apa, sambil digoyang-goyang gitu kan badannya si Mbak Reni itu. Maksud kamu apa, sambil marah-marah. Saya bilang, Mas, sampean jangan kepancing emosi. Tenang dulu. Itu hanya propagandanya bangsa jin supaya mental kita ikut emosi dan kita menjadi teman mereka nantinya. Percuma, kamu nggak akan bisa melepaskan ikatan yang terjadi antara keluarga ini dengan ketua kami. Bilangnya gitu. Nah, dari situ saya berarti ada yang salah ini kan. Ada yang salah, maksudnya ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi dari dulu keluarga ini. Saya bilang, kalau kamu bisa mencelakai anak ini, dalam hal ini Rio gitu kan, sedikit saja kamu bisa menyelakai dia, saya habisi kamu sekarang. Dan silakan kamu laporan sama ketua kamu, sama bos kamu, sama majikan kamu. Silakan. Saya tidak takut, sedikit pun saya tidak takut. Saya punya Allah dan saya berlindung kepada Allah dari godaan model kalian. Kemudian dia ketawa. Tunggu saja kamu. Selanjutnya kamu yang akan kami jadikan tumbal. Ketika dia ngomong seperti itu, terus pingsanlah Mbak Reni ini. Setelah pingsan, padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngerukyah, saya apa. Kemudian pingsan, dan si Rio yang tadinya hanya melongo aja, terus tiba-tiba dia duduk sambil ngeliatin ibunya, mamahnya gitu kan, sambil nangis. Mama Rio takut. Mama Rio takut. Kemudian bapaknya atau si suaminya Mbak Reni naruh Mbak Reninya, kemudian langsung meluk si Rio. Tenang nak, tenang, di sini ada papa. Ada Ustadz Syarif, nanti dibantuin. Mama Rio takut, Rio nggak mau kayak gitu, Rio nggak mau kayak gitu, Rio nggak mau jadi kayak kakek. Ketika ngomong kayak gitu kan bingung, speechless. Nah, maksudnya gimana Rio nggak mau jadi kayak kakek gitu kan? Tapi karena momennya nggak pas gitu kan ya, baru kejadian kayak gitu, Rio juga baru lihat mamanya kesurupan. Saya nanti mas, kita tenangin dulu Rionya, kita kasih minum dulu, kemudian kita suruh dia duduk dulu istirahat. Dan nanti kita baru tanya. Nah, ketika proses itu terjadi, Mbak Reni pun sadar. Dan perlu diketahui teman-teman, ketika proses terjadi seperti itu dilihat oleh kakaknya Mbak Reni. Ada kakaknya Mbak Reni perempuan, ikut bantuin juga. Dan ponakannya Mbak Reni, anaknya kakaknya Mbak Reni ini, ikut bantuin juga laki-laki gitu kan. Nah, ketika itu, singkat cerita Mbak Reni langsung sadar. Kemudian Rio didudukan, kemudian ditanya dong sama bapaknya. Nah, kamu kenapa bilangnya nggak mau kayak kakek, nggak mau seperti itu dan takut tuh kenapa, kata bapaknya gitu kan. Kemudian anak kecil ya, masih polos gitu kan. Iya Pak, Rio takut kayak kakek, soalnya kakek itu di sananya dipecutin sama perempuan yang badannya ular, rambutnya ular, mukanya kayak manusia. Ketika Rio mengucap seperti, mana ada anak kecil bohong kayak gitu, ya kan, lempeng aja dia ngomong kayak gitu, kayak ya anak seusia dia gitu. Kemudian bapaknya nanya, loh Rio lihat di mana? Tadi malam Pak, Rio lihat begitu, kakek dicambukin, tante dicambukin katanya. Rio takut Pak, Rio nggak mau kayak gitu. Jadi menurut pandangan Rio, mungkin di mimpinya kali ya, di mimpinya Rio seperti itu. Dan setelah Rio ngomong kayak gitu, bapaknya lihat saya, Mas Syarif ini gimana? Apa yang harus kami lakukan? Saya nggak mau berspekulasi macam-macam Mas, katanya. Saya nggak mau menuduh mertua saya pesugihan atau apa, saya nggak mau. Tapi yang jelas tolong anak saya Mas. Ya oke. Baik, saya akan bantu semampu saya. Jadi singkat cerita, itu udah malam gitu kan, saya pulang ke penginapan. Nah besoknya jam 9 pagi saya ke situ lagi. Ketika saya ke situ lagi, itu pun karena ditelepon. Istrinya atau mamahnya si Rio, Mbak Reni, itu kesurupan lagi. Nah, kesurupannya tuh gini. Nantangin saya untuk bertemu di pinggir pantai, katanya mau bertarung. Waduh.
Ketika saya nyampe rumah dia udah siuman, maksudnya udah lepas gitu, udah sadar. Tapi ketika itu saya dapat pesan itu dari suaminya Mbak Reni. Dia bilang gitu Mas katanya. Kalau berani jangan di rumah ini, tapi di pantai malam hari. Kalau berani kamu datang karena kamu sudah nantangin ketua saya atau majikan saya. Oh dia bilang gitu Mas katanya. Iya. Dia nantangin Mas Arif katanya. Oke, kalau gitu saya tantangin sekalian. Maksudnya saya datengin gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, jarak rumahnya Mbak Reni ke pantai yang dimaksud itu, ya, itu disebutkan kok pantainya, kemudian juga sudutnya ada batu, ada tanda, ada pohon ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, saya turutin. Ya, ini mudah-mudahan bukan sombong atau ujubnya saya, tapi saya tuh pengen mengalami yang namanya sensasi atau experience di mana langsung on location gitu kan. Wah, ini seru gitu dalam hati. Kemudian singkat cerita, bukan besok, nanti malam ya. Malamnya itu saya bilang, Mas, Mbak, nanti malam ya, kalau memang mau menyelesaikan urusan ini, insya Allah nanti malam kita selesaikan. Tapi Mas Arif nggak apa-apa Mbak. Tenang, insya Allah saya punya Allah gitu kan. Saya berlindung dari godaan setan kepada Allah Ta'ala. Ya, tapi tolong anterin saya ke tempat itu, saya nggak tahu. Ya Mas, saya tahu, kata istrinya atau ibunya Rio itu, atau Mbak Reni. Dan singkat cerita, setelah sholat Isya, saya ke situlah. Saya ditemenin gitu, saya bawa mobil, kemudian ditemenin di situ. Dan teman-teman tahu, ketika baru masuk itu ada 2 warga kalau nggak salah naik motor, mapasin saya, kemudian pakai senter kan. Loh Mas, sampean mau kemana? Bahasa Sunda sih, tapi saya artikan dari bahasa Indonesia. Mas, sampean mau kemana? Saya mau ke situ Pak. Loh, sampean hati-hati, kamu hati-hati, jangan ke situ sendirian. Karena kalau sampean masuk situ, nanti takutnya hilang. Warga situ sudah ngingetin. Tapi dijawab sama Mbak Reni, tenang Pak, ini kita mau melakukan ritual. Jadi ketika Mbak Reni bilang mau melakukan ritual, kedua warga ini, oh iya, ya wes, hati-hati gitu. Langsung paham, karena memang Mbak Reni orang situ gitu kan. Nah kemudian saya masuklah ke situ. Malam-malam loh ya, jam 8. Tapi memang agak terang sih, karena di kanan kiri ada lampu gitu. Tapi memang nggak menghadap nggak menghadap ke laut. Ketika saya berdiri di laut, padahal itu enak loh, laut pantainya tuh Masya Allah adem gitu kan. Dan ketika saya baru di laut, kemudian Mbak Reninya langsung kesurupan lagi. Dan kesurupannya tuh ketawa sambil begini, sambil nunjukin saya. Ternyata kamu berani juga datang ke sini, wahai manusia sombong. Nah bilangnya gitu, saya tuh selalu dibilang sombong sama bangsa jin tuh, aneh ya, kenapa ya, tapi terserah lah. Kemudian saya bilang, saya sombong kalau sama kalian itu nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu ketika sombong sama manusia. Sama makhluk rendahan kayak kalian, saya wajib sombong. Karena kalau saya tidak sombong, kalian akan jadi semena-mena. Kemudian dibalas lagi omongan itu. Kalau kayak gitu, ayo kita bertarung sampai mati. Oke, saya bilang, oke, kita bertarung. Dia nanya, nama kamu siapa? Sebelum saya akan menghabisi kamu di sini. Saya jawab kan, ngapain tanya nama? Kalau demen bilang bos, tak bilang gitu coba. Ini beneran. Saya sindirin gitu, katanya sakti, masa nama saya aja nggak tahu. Ya, cari di YouTube banyak gitu, tak bilang gitu kan. Tapi dia nggak ngerespon ya. Dia bilang, dasar manusia sombong kamu. Hati-hati, kamu sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan kami. Terserah, saya bilang. Ini kita mau berantem apa enggak? Dari tadi kita ngobrol terus tak jawab gitu kan. Nah, ketika saya ngomong kayak gitu, terus dia melakukan yang namanya jurus-jurus aneh lah gitu lah kan. Jurus-jurusan. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma diem. Saya cuma baca a'udzubikalimatillah hitammati min syarri ma khalaq. Kemudian sambil melafazkan Al-Qur'an seolah-olah sambil tilawah gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya hanya baca-baca itu gitu kan, yang ya sederhana, mudah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Saya baca itu tapi dianya tuh muter-muter sambil jurus itu. Nah, suaminya Mbak Reni ini bilang,
Mas Arif nggak apa-apa, butuh bantuan nggak? Nggak mas, santai kalem. Jadi kayak nonton sandiwara drama gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia berjurus muter-muter kemudian mau mukul saya sampai sini nih. Set, dia terpental dong. Iya beneran dia terpental. Terjatuh guling-guling-guling. Saya khawatir Mbak Reninya gitu kan. Karena itu tubuhnya Mbak Reni gitu. Saya takut ada karang, ada batu yang nabrak sampai lecet. Ya gimana kondisinya seperti itu. Saya bilang, Mas tenang, insya Allah ini dalam kontrol saya, ini masih dalam di bawah kondisi bisa saya atasi, sampean jangan panik, jangan takut. Iya Mas Arif. Nah kemudian dia berdiri, ketika dia berdiri, dia bilang kayak gini, ilmu cukup tinggi juga. Kalau begitu saya panggil ketua saya panggil datuk saya untuk masuk dan melawan kamu. Saya bilang apa? Panggil deh. Panggil terserah, panggil. Terus dia melakukan yang ya kayak jurus-jurus silat gitu kayak gini. Menghadap ke laut kan kayak gini, terus begini gitu kan. Saya liatin aja. Hingga pada waktu akhirnya ada masuk lagi. Set, ketika masuk ke dalam tubuhnya Mbak Reni, itu yang tadinya marah-marah, galak, sekarang ganti dong. Ganti dengan anggun, dan matanya merem. Anggun, kemudian gerakannya lembut, tangannya tuh sambil begini. Mungkin teman-teman tahu Dewi Kwan In tuh loh yang di film Sun Gokong zaman dulu. Itu kayak gitu tangannya. Begini ya Allah. Ini saya bilang, siapa lagi ini tuh. Kemudian dia setelah masuk begitu tangannya begini, muter dan akhirnya ke tengah. Set. Kemudian melihat ke saya. Dia deketin saya, kemudian dia nanya, wahai anak muda, kamu ada perlu apa datang ke tempat ini? Dia tanya kayak gitu. Kemudian saya jawab, loh, bukannya tadi kamu yang nyuruh saya datang ke sini? Kamu kan tadi pagi masuk ke tubuhnya Mbak Reni untuk minta saya datang ke sini. Oh, seperti itu. Ya, yang tadi adalah bawahan setia saya. Namanya Blorong. Oh, namanya Blorong. Mungkin teman-teman tahu siapa Blorong gitu kan. Oh gitu, ya. Kamu bisa mengalahkan dia dengan ilmu kamu yang sekarang. Kamu mau apa? Lalu untuk apa kamu repot-repot datang jauh-jauh ke sini? Dia bilangnya halus banget, bahasa Sunda gimana gitu. Saya sedikit ngerti kan bahasa Sunda. Sundanya itu Sunda halus. Tapi gini, ketika dia mengucapkan seperti itu, ini mungkin perasaan saya saja atau apa gitu kan. Itu seolah-olah ombaknya tuh gede tau. Ada angin, ombaknya tuh gede banget. Saya nggak mau mengiyakan kalau itu efek dari datangnya makhluk ini ya, saya nggak mau, karena memang angin, ombak itu Allah Ta'ala semua yang meniupkan, Allah Ta'ala semua yang mengatur oleh malaikat-malaikatnya gitu. Tapi di sisi lain saya juga kepo. Sebentar, saya bilang, Anda siapa? Terus kenapa Anda menanyakan seperti itu dan seolah-olah Anda itu punya urusan dan campur tangan dengan kejadian ini? Kemudian dia sambil tertawa kecil menghadap ke laut. Ini saya ingat banget. Kamu adalah orang yang mempunyai ilmu banyak, tapi kamu terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain. Bilang gitu ke saya. Maksudnya sibuk gimana? Saya bilang, iya, harusnya ilmu yang kamu miliki itu membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan orang-orang yang sudah salah jalan termasuk keluarga ini. Maksudnya saya bilang kok salah jalan? Ya, orang tua dari tubuh yang saya masuki ini sudah punya perjanjian dengan saya untuk bisa melariskan usahanya. Ketika dia ngomong seperti itu, berarti asumsi ataupun bahasa orang yang pernah diberikan ke suaminya Mbak Reni itu benar. Oh, seperti itu. Maksud kamu bapaknya Reni itu punya perjanjian sama kamu. Kemudian dia bilang, iya. Bapaknya anak tubuh ini sudah punya perjanjian dengan saya untuk bisa melariskan usahanya.
Sehingga kamu bisa lihat usaha anak ini dan keluarganya itu berkembang pesat bukan? Dia bilang kayak gitu ke saya. Kemudian saya balaskan, sebentar, memang kamu bisa membuat usaha orang itu maju, kemudian punya omset besar? Tentu bisa. Saya balik kepo nih, saya kepo banget karena itu bener-bener saya berkomunikasi dengan jin yang kalem, tenang. Sebelumnya, wah ya teman-teman bisa tahu sendiri teriak-teriak, histeris gitu kan. Tapi saya enak nih ngobrol begini sama bangsa jin gitu. Dan matanya merem itu, Mbak Reni masih merem. Ketika saya tanya, memang bagaimana cara kamu untuk bisa membuat usaha seseorang yang punya perjanjian sama kamu itu laris? Itu mudah. Saya hanya mengganggu perasaan orang-orang yang lewat, perasaan orang-orang yang melewati tempat usahanya itu untuk berbelok. Maksudnya berbelok, orang-orang yang berinteraksi dengan bapaknya tubuh ini, saya buatkan hatinya berbisik untuk tertarik dengan hal-hal yang dijual oleh bapaknya tubuh ini. Oh, jadi memang mainnya itu was-was. Mainnya itu kayak apa namanya? Membisikkan di dalam hati konsumennya. Ketika dia ngomong kayak gitu, saya analogikan dalam hati saya, oh ternyata seperti itu ya gitu kan. Berarti saya balik ucapannya dia tadi. Berarti bapaknya anak ini, maksudnya si Reni itu melakukan pesugihan dengan kamu. Dia ketawa dong. Haha. Pesugihan itu hanya istilah kalian manusia. Tapi untuk kami, itu adalah perjanjian yang bisa kami nikmati. Wah, luar biasa itu. Itu lebih kejam, maksudnya lebih bahaya daripada hanya kata pesugihan. Nah, dari situ saya bilang, oke kalau gitu. Saya minta sekarang kamu putuskan perjanjian yang pernah dilakukan oleh bapaknya anak ini dengan seluruh keluarganya dengan kamu. Saya putuskan semua, saya tidak mau ada yang namanya perjanjian-perjanjian dengan bangsa jin seperti kamu. Saya langsung to the point, kamu itu jin kan? Terus dia diam. Dia hanya kayak gitu. Jadi enggak, tidak. Kami itu hanya jin. Kamu itu hanya makhluk Allah yang fasik, yang ditugaskan hanya untuk mengganggu manusia yang lemah iman gitu. Kemudian dia jawab seperti ini, kamu tahu itu. Kamu tahu banyak tentang kami. Kamu mengerti tentang dunia kami. Jadi harusnya kamu juga tahu konsekuensi orang-orang yang melakukan perjanjian dengan kami. Jadi dari situ saya langsung to the point. Konsekuensinya adalah tugas saya sebagai manusia, sesama saudara muslim itu memutuskan hubungan perjanjian dengan bangsa kalian. Dan apa dia bilang? Coba saja kalau bisa. Ya sudah, kemudian saya ruqyah lah di situ. Siapa yang saya ruqyah? Si Rio saya suruh datang. Rio kesini nak. Dengan si ibunya si Reni itu masih merem. Rio duduk sini depan om gitu kan. Saya bacakan ayat-ayat ruqyah sambil dipegang ininya. Kalau biasanya kan berdiri ya, ini posisinya duduk, Rionya menghadap ke laut, saya bacakan. Saya pegang ini. Kemudian saya bacakan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kerasin suaranya. Kemudian si itunya yang ngaku jadi bosnya Nyi Blorong, saya apalagi kalau bukan Ratu Pantai Selatan gitu, atau kalau orang bilang Nyi Roro Kidul ya. Kalau menurut saya emang enggak ding, itu Nyi Ngalor Ngidul. Ya, saya sebut aja Nyi Ngalor Ngidul gitu kan. Ketika saya bacakan ayat-ayat itu, dia muter, menari. Dan percaya nggak percaya, ketika saya melakukan tindakan ruqyah, ngeruqyah anaknya, dan ketika si Reni menari dengan kondisi kesurupan, itu anginnya tambah besar. Jadi suasana itu seolah-olah mencekam buat saya. Ketika selesai, kemudian saya bacakan terus lama. Saya baca ulang lagi sampai akhirnya di mana si Reni itu diem. Dia tidak merasakan efek apapun, cuman yang berefek itu anaknya si Rio. Si Rio muntah. Ketika Rio muntah, kemudian si Reni itu yang tadinya muter nari-nari, diem dan nunjuk ke saya. Cukup. Sampai di sini saja. Saya akan pergi dan saya tidak akan mengusik lagi keluarga ini. Cukup. Kalau kamu mau membantu keluarga ini, kamu sudah tahu caranya, dan katakan sama keluarga ini,
jangan pernah datang ke tempat ini lagi. Cukup. Dia ngomong kayak gitu. Setelah dia ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba Reninya terjatuh, pingsan, dan langsung ditolong sama suaminya. Kemudian si Rionya saya kasih minum. Minum dulu nak. Gitu kan, setelah minum, kemudian nanya, Ustadz, mama kenapa? Enggak apa-apa. Karena di depan matanya sendiri loh dia tahu. Nah, kemudian dikasihlah minum itu, dan kemudian singkat cerita ketika ketika si Reni sadar, kemudian dia nangis dong. Dia nangis, meluk suaminya, kemudian nanya, Mas bener nggak yang selama ini yang dikatakan oleh orang-orang gitu? Terus si suaminya bilang, udah kita nggak usah pedulikan apa kata orang. Yang penting si Rio sembuh. Si Rio bisa sembuh. Nah, dari hal itu kemudian si Reni bilang ke saya, Mas Arif, apakah benar tadi yang dikatakan oleh jin itu atau makhluk tadi? Ya, kalau perjanjiannya iya. Di Islam itu memang ada orang-orang yang melakukan perjanjian antara manusia dengan bangsa jin. Tapi bangsa jin itu akan menambah kesesatannya itu. Dan itu tertuang di surah Al-Jin. Ya, Allah Ta'ala sudah memperingatkan hal itu tertuang di surah Al-Jin. Kemudian Mbak Reni bilang, berarti selama ini Bapak melakukan perjanjian atau pesugihan dengan penguasa pantai ini. Ya bisa dibilang begitu, pesugihan atau apa terserah. Yang penting sepertinya bapaknya sampean itu melakukan pesugihan atau perjanjian. Ketika saya ngomong seperti itu, nangis itu Mbak Reni. Nangisnya bukan apa-apa, nangisnya itu berarti apa yang dikatakan Rio kemarin itu, lihat kakeknya atau lihat bapak saya itu dirantai, dipecuti oleh seorang perempuan yang badannya ular, di rambutnya banyak ularnya. Itu benar Mas. Nah, di situ edukasinya. Kenapa saya bilang, Mbak Reni, demi Allah, saya bilang sampai demi Allah Mbak, orang yang meninggal itu ruhnya diambil oleh malaikat maut, bukan oleh jin kacangan seperti itu, saya bilang. Maksudnya Mas, iya, kakeknya sampean itu, bapaknya sampean ketika meninggal itu ruhnya itu diambil malaikat maut yang ditugaskan sama Allah. Dan mungkin sekarang bapaknya sampean sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur. Man robuka, man nabiuka. Kalau kakeknya sampean ibadahnya bagus, itu akan dapat nikmat kubur. Tapi kalau ibadahnya jelek, dapat siksa kubur, Mbak. Saya bilang kayak gitu. Dan Mbak Reni nangis. Dan ternyata Bapak melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan Mas, katanya. Mbaknya cukup doakan Bapak saja. Kalau bagaimana kondisi Bapak, bagaimana nasib Bapak di alam kubur, Allahu Ta'ala bisawab. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak boleh mencampur itu. Tugasnya Mbak Reni sebagai anak adalah hanya mendoakan. Hanya mendoakan. Banyak-banyak istighfar untuk Bapak, banyak-banyak bersedekah atas nama Bapak. Dan rezeki yang sudah Allah titipkan melalui perjanjian ini, ya, melalui perjanjian dengan bangsa jin, toh habis juga kan. Dan memang iya. Jadi usaha yang sudah dibangun dari yang katanya melakukan perjanjian itu dari tahun 2012, 13, 14 sampai terhantam oleh Covid, itu habis karena berobat. Untuk bapaknya, untuk pamannya, untuk tantenya, bahkan untuk si Rio. Itu berobat habis-habisan. Sampai rumahnya itu yang tadinya gede, dijual semua. Akhirnya ngontrak di rumah petak kecil banget. Itu memang berarti Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwa rezeki yang didapat itu dengan jalan yang tidak benar. Setelah itu, kemudian masuk mobil, pulang, saya jelasin tuh, saya perkuat lagi tauhidnya. Mbak, sudah, nggak usah sedih. Bapaknya Mbak sekarang sudah di tangan malaikat kok. Bukan ada di tangan Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul itu, nggak. Jadi buat teman-teman yang sudah termakan dogma, sudah termakan omongan orang-orang yang katanya tumbal pesugihan itu, ketika mati ruhnya jadi budak di alam jin atau di alamnya Nyi Roro Kidul atau Nyi Ngalor Ngidul itu, saya pastikan 1000% itu adalah dusta.
itu pembohongan publik, itu hoax terbaik yang pernah diciptakan oleh bangsa jin melalui manusia. Sehingga apa? Kita tidak mempercayai bahwa ruh orang yang meninggal itu dibawa oleh malaikat maut. Ya, jadi waktu itu saya jelaskan semua, kemudian sudah selesai. Alhamdulillah Rio juga sudah sembuh, sudah nggak sakit seperti itu lagi, sudah fresh, sudah masuk sekolah. Besoknya saya izin pamit pulang, dan ketika sebelum pulang saya diberikan ya oleh-oleh gitu kan, oleh-oleh, dan akhirnya saya sampai rumah. Dan ketika di rumah saya sambil mikir gitu, berarti yang selama ini dibicarakan oleh orang-orang yang katanya penguasa Ratu Pantai Selatan itu ada. Betul ada, tapi itu hanya jin. Ayolah, itu jin yang mitosnya, ceritanya dibentuk oleh manusia yang mau supaya mengagung-agungkan laut, mengagung-agungkan yang namanya kekuasaan laut. Padahal gini, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa singgasananya iblis itu di laut. Jadi kalau mau di-compare, dibandingkan, Ratu Kidul, Nyi Blorong dan teman-temannya itu nggak ada apa-apanya sama singgasananya singgasananya iblis yang ada di tengah laut. Kenapa saya tahu iblis singgasananya di tengah laut? Banyak hadis yang menjelaskan di situ. Salah satunya adalah hadis di mana mengatakan bahwa iblis itu menaruh singgasananya di atas laut, ingin mengikuti atau menyerupai arsy-Nya Allah. Ya, berarti iblis itu memang ada di tengah laut. Dan buat teman-teman yang nonton konten kali ini, tolong stop punya pemikiran ruh orang yang melakukan perjanjian, entah itu pesugihan, entah itu apapun, ketika mati atau meninggal ruhnya jadi budak. Itu bohong, hoax 1000%, saya jamin itu. Nggak ada, ya. Jadi sebelum saya nutup konten kali ini, buat teman-teman yang memang bisa mengambil pelajaran dari kisah kali ini, bukan berarti saya hebat, saya punya ilmu tenaga dalam, nggak. Karena peruqyah itu nggak ada yang punya ilmu tenaga dalam. Peruqyah itu nggak ada yang punya ilmu pukulan jarak jauh, nggak ada. Saya ketika meruqyah, hati saya pasrahkan sama Allah Ta'ala. Saya berniat untuk meruqyah saudara seiman saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan terpengaruh oleh film-film yang terlalu mengagung-agungkan yang seperti itu, ya. Kalau mau nonton film horor, ya silahkan, tapi anggap itu hanya sebagai hiburan, selesai. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Karena kalau kita nonton film horor dan itu masuk ke dalam hati kita dan terekam dalam memori kita, itu akan menjadikan ketakutan tersendiri, dan ketakutan itu akan melahirkan mitos-mitos yang disukai oleh bangsa jin yang fasik. Hati-hati. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan ataupun ide, ataupun apapun itu, atau mau yang ngasih gift lagi, boleh di bawah di kolom komentar. Insya Allah ke depan saya akan membawakan kisah ataupun cerita-cerita ruqyah saya. Ada beberapa yang bukan lebih sih, ada beberapa yang epic lagi insya Allah. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman mendapatkan ilmu atau pemahaman baru dari channel ini. Like dan share. Kasih tahu ke teman-temannya, kasih tahu ke saudara-saudaranya kalau mau belajar ruqyah di sini tempatnya gratis buat teman-teman. Itu saja. Nun wal khola bima mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.